Pria dengan tubuh kekar itu nampaknya sedang bergerak di dapur dan tak mau menerima bantuan dari para asisten rumah tangganya. Di waktu yang masih pagi ini nampaknya Al sudah bersiap untuk membuatkan susu untuk sang istri dan juga kedua anak kembarnya. "Tuan, biarkan saya membuatkan susu untuk Nyonya dan juga kedua tuan muda kecil Tuan," seru Bu Tarsi yang merasa tak enak hati karena tuannya membuat susu sendiri. "Tidak apa, Bibi melanjutkan pekerjaan yang lain saja. Al ingin membuat sendiri susu untuk mereka, sudah Bu Tarsi tidak perlu repot membantuku," tolak Al sopan. Bu Tarsi pun kembali melakukan aktivitasnya yang lain bersama Bu Ima. 3 gelas susu hangat kini telah siap. Al pun menata ketiga gelas susu yang dibuatnya di atas nampan dan membawanya menuju kamar mewah mereka. Ceklek. Pintu kamar pun dibuka, dan nampaklah si tampan Al di kamar itu. "Dedi, Mian mau cucu, Dedi, Damian mau susu," sambut Damian kegirangan setelah ia melihat sang dedinya membawa susu kesukaannya. Iya anaknya Dedi, kalian minum susu," sahut Al dengan tersenyum. Mas yang membuatkan susu untuk kita?" tanya Adinda berdiri sebelum akhirnya mendekati sang suami. "Iya sayang, mumpung hari ini hari libur kerja, jadi ya tidak apa-apa kan sekali Mas membuatkan susu untuk istri dan juga anak Mas ini," sahut setelah meletakkan nampan susu itu di atas meja di sana. Dedi, Mian mau cucu na, Dedi, Damian mau susunya," celoteh Damian lagi. Bahkan bocah kecil itu sudah memegangi kaki jenjang nan kokoh milik sang Dedi. Iya boy, tenanglah, Dedi akan mengambilkannya untukmu. Sekarang Damian duduk dulu yang tenang dengan Aganta, biarkan Dedi yang mengambil susunya agar tak tumpah boy, sahut Al dengan menunduk dan menggiring tubuh mungil Damian agar bisa duduk dengan tenang. "Mas bantu anak minum susunya ya, biar Adinda minum di sini saja," ujar Adinda dengan menepuk kasur empuknya. Al pun menurut saja sebelum akhirnya ia membawa 2 gelas susu yang tadi pada kedua anak kembarnya. "Aganta, Damian, minumnya gantian ya nak, kan tangan Dedi hanya 2. Peringat Al. "Atu dulu Dedi, aku dulu Dedi," sahut Damian tiba seolah tak ingin didahului oleh saudara kembarnya. "Aganta setelah Damian ya nak minumnya." Al mencoba memberi pengertian pada Aganta. Cucu nadak nanat Dedi." Susunya tidak panas Dedi?" sahut Aganta bertanya. Ya wajar saja jika Aganta bertanya seperti itu, karena bocah kecil itu pernah memiliki pengalaman meminum susu dari gelas secara langsung namun susunya masih terasa begitu sangat hangat. Aganta yang notabene-nya masih seorang bocah kecil tentulah lidahnya masih tak mampu menahan hangatnya susu yang diminumnya meski kedua tangan mungilnya sudah mampu menahan hangatnya gelas yang berisi susu hangat miliknya. "Iya nak, susunya sudah hangat kuku, bahkan sekarang susunya sudah cenderung mendingin," sahut Al yang sudah paham akan kekhawatiran putranya Aganta. "Kalau Dedi tuh, anta mau minum na cedili Dedi, kalau begitu, Aganta mau meminumnya sendiri Dedi," pintanya pada sang Dedi. Al yang memang sudah tahu jika sang putra Aganta mampu meminum susunya sendiri langsung memberikan susu miliknya. Hati nak memegangnya," peringat sang Dedi Al sebelum Aganta memegang gelasnya. Ya, untuk soal kemandirian, Aganta dalam kemampuan kemandiriannya memang lebih banyak berkembang daripada Damian. Dan kini seorang ibu muda yang saat ini tengah mengandung dan juga kedua anak kembarnya mulai meminum susu mereka masing-masing, dan mungkin hanya Damianlah di sini yang masih perlu dibantu oleh sang Dedi kesayangannya. Dan inilah hal yang selalu ingin diberikan oleh seorang Alexander pada keluarga kecilnya, perhatian yang begitu tulus yang didasari dengan rasa cinta dan kasih sayang yang tak pernah usai. Malaysia. Seorang wanita dengan didampingi oleh 2 orang bodyguard kini telah berdiri di halaman sebuah rumah. Nampak rumah itu meski tak terlalu mewah namun terlihat cukup besar dan sangat layak untuk dihuni karena dapat dipastikan akan bisa memberikan kenyamanan pada orang yang tinggal di dalamnya. Cynthia masih berdiri di halaman rumah itu. Ia dan juga kedua orang kepercayaan Al telah berhasil masuk dengan melewati pintu pagar besi tadi. "Apa benar ini rumahnya?" tanya Cynthia pada kedua bodyguard itu. "Iya memang benar ini, apa kamu tidak ingin masuk? Ingat kamu hanya memiliki waktu 1 hari untuk bertemu anakmu, jangan membuang waktumu," sahut Ivan memperingati. Cynthia mulai melangkah lagi agar lebih dekat dengan rumah itu.
Ada desiran aneh yang dirinya rasakan saat ini. Entah mengapa ia merasa malu jika seandainya ia benar-benar bertemu dengan ayah dari anaknya. Kamu sebenarnya ingin bertemu dengan anakmu atau tidak? Sudah 1 jam kita berada di luar seperti ini, apa kamu tidak ingin bertemu dengan anakmu? Kalau memang tidak ingin bertemu ya sudah sebaiknya kembali saja ke tempat pengasingan. Ujar Ivan lagi dengan sedikit kesal. Iya, aku ingin bertemu dengan anakku. Sahut Cynthia. Hufat. Tenangkan dirimu Cynthia. Batinnya menenangkan. Menyadari waktunya tidak lama bisa bertemu dengan sang buah hatinya, Cynthia pun harus mengetuk pintu yang ada di depannya saat ini. Top. Top, 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 top. Cynthia mengetuknya, namun masih belum ada tanda jika sang tuan rumah akan membuka pintunya. Top, 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 top. Ceklek. Sang tuan rumah pun telah membuka pintunya, dan dek. Sepasang mata dari 2 insan yang telah lama tak berjumpa itu kini telah kembali bertemu. Cynthia terdiam membeku. Kedua bola matanya tak mampu berkedip kala melihat sesosok pria yang telah begitu lama tak ia lihat. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya, lidahnya benar terasa keluh. Kamu? Sentak Kelvin setelah cukup lama dirinya terdiam. Untuk apa kamu kesini Cynthia? Sahut Kelvin lagi yang masih begitu terkejut dengan kedatangan Cynthia yang tidak pernah ia duga. Kelvin, aku ingin bertemu dengan anakku. Sahut Cynthia. Cih, anak kamu bilang? Jangan harap kamu bisa bertemu dengan putraku Cynthia, wanita licik sepertimu tidak pantas menjadi ibu dari putraku, pergi, cepat kamu pergi dari sini. Ujar Kelvin marah, bahkan ia sudah mengangkat tangannya untuk mengusir Cynthia. Kelvin, kamu tidak bisa seperti ini Kelvin, dia juga putraku, aku yang sudah mengandung dan melahirkannya, jadi kamu sama sekali tidak berhak melarangku untuk bertemu dengan putraku. Sentak Cynthia yang juga tak kalah dari Kelvin. Tidak bisa, kamu tidak bisa bertemu dengannya, karena apa? Karena kamu terlalu kotor untuk bisa bertemu dengan dia yang masih suci. Ujar Kelvin masih dengan aura kemarahannya, bahkan ia sampai tega menghina Cynthia. Pelak. Satu tamparan yang begitu sangat keras telah mendarat di pipi kiri Kelvin, bahkan tubuhnya hampir oleng karena tamparan keras dari tangan Cynthia. Kamu beraninya menamparku Cynthia? Geram Kelvin dengan memegangi pipi kirinya yang sudah memar. Sedangkan kedua bodyguard itu yang sedari tadi hanya diam menyaksikan tontonan lift yang ada di depannya sampai melongo tak percaya. Kenapa aku harus sampai tidak berani menamparmu hah? Kamu mengatakan aku wanita kotor? Seharusnya kamu berkaca pada dirimu sendiri Kelvin, kamu itu juga kotor, bahkan kamu jauh lebih kotor daripada aku, apa kamu lupa? Kamu lelah dulu orang yang sudah tega menjebakku hingga aku harus kehilangan kehormatanku, apa kamu lupa itu? Marah Cynthia dengan emosi yang sudah meletup. Kelvin langsung terdiam. Jika diingat kembali, benar memang jika dirinya lah yang sudah menghancurkan hidup Cynthia. Kelvin lah dulu yang sudah begitu tega menjebak seorang Cynthia saat itu masih polos untuk bisa bermalam dengannya. Apakah dengan kamu membawa dan juga merawat anakku sudah bisa menunjukkan jika kamu adalah bukan pria kotor dan sudah menjadi ayah yang baik? Tidak, sama sekali tidak Kelvin. Apakah kamu pikir setelah putraku tahu jika yang menjadi penyebab dia lahir adalah untuk misi jahat dari kedua orang tuanya, apakah kamu pikir dia akan memaafkan orang tuanya? Pikirkan itu Kelvin. Darah Cynthia sudah benar mendidih, bahkan dadanya pun sudah terlihat kembang kempis karena amarahnya. Kelvin tetap diam tak bergeming, tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Suasana di depan rumahnya benar terasa mencekam. Namun beberapa saat dari itu Cynthia akhirnya berusaha untuk mengontrol emosinya kembali. Hufat. Cynthia berusaha menurunkan emosinya. Ia sadar pada akhirnya jika dirinya datang kemari bukanlah untuk melakukan keributan, akan tetapi untuk bertemu dengan putranya. Sekarang di mana putraku? Aku ingin bertemu dengannya. Ucap Cynthia lagi dengan nada yang sudah sedikit mereda. Apakah kamu tidak melihat 2 orang bertubuh kekar di belakangku ini? Seperti yang kamu katakan tadi, aku adalah wanita licik, dan sekarang aku sudah menuai dari perbuatan licikku itu. Apakah kamu tahu semenjak 2 tahun yang lalu, Al sudah mengetahui kelicikanku, dan sebagai hukumannya Al menceraikanku secara tidak terhormat. Bahkan sekarang aku harus menjalani masa pengasingan di tempat yang begitu mengerikan.
tempat di mana sangat besar kemungkinan hewan liar bisa masuk dan menyerangku. Aku tidak memiliki banyak waktu sekarang, jadi aku minta padamu jangan halangi aku untuk bertemu dengan putraku, karena setelah ini aku harus kembali ke tempat pengasinganku. Ujar Cynthia namun terdengar lirih pada kalimat terakhirnya. Dek. Kelvin membulatkan kedua bola matanya. Kelvin sama sekali tidak tahu dan tak menyangka jika kejahatan Cynthia sudah diketahui bahkan semenjak 2 tahun yang lalu. Itu artinya tidak lama setelah dirinya membawa Kenzie, semua kejahatan Cynthia telah terbongkar. Di mana putraku Kelvin? Aku tidak bisa berlama-lama di sini, dan nanti sore aku sudah harus kembali. Ujar Cynthia lagi bahkan sudah nampak raut kesedihannya. Merasa iba, akhirnya Kelvin pun ingin memberikan izinnya pada Cynthia. Dia ada di da. Apa? Apalagi apa di luar? Papa lagi apa di luar? Tanya seorang bocah kecil yang tak lain adalah Kenzie sehingga menyebabkan kalimat sang papa menjadi terputus. Kelvin pun langsung berbalik badan untuk melihat putranya Kenzie, sedangkan Cynthia, ia sedang berusaha menoleh di mana sumber suara anak kecil itu muncul, hingga Dek, di mana putraku Kelvin? Aku tidak bisa berlama-lama di sini, dan nanti sore aku sudah harus kembali. Ujar Cynthia lagi bahkan sudah nampak raut kesedihannya. Merasa iba, akhirnya Kelvin pun ingin memberikan izinnya pada Cynthia. Dia ada di da. Apalagi apa di luar? Papa lagi apa di luar? Tanya seorang bocah kecil yang tak lain adalah Kenzie sehingga menyebabkan kalimat sang papa menjadi terputus. Kelvin pun langsung berbalik badan untuk melihat putranya Kenzie, sedangkan Cynthia, ia sedang berusaha menoleh di mana sumber suara anak kecil itu muncul, hingga Dek. Cynthia begitu tertegun akan sosok kecil yang saat ini tengah berdiri tegak di ambang pintu. Cynthia menatap wajah anak kecil itu dengan tanpa berkedip. Pertanyaan akan kebenaran sosok mungil di depannya itu pun telah muncul begitu kuat dalam benaknya. Jadi, anak kecil inilah putranya. Apalagi apa? Papa lagi apa? Tanya Kenzie lagi dengan menatap wajah papanya. Anu ini papa sedang menemui ta? Uti ini capa apa? Onti ini siapa papa? Tanya Kenzie lagi sebelum sang papa Kelvin menyelesaikan kalimatnya. Kenzie menatap wajah seorang wanita yang saat ini sedang berdiri mematung yang juga menatap dirinya. Cynthia terus menatap wajah putranya, bahkan kini kedua bola matanya nampak mulai berkaca-kaca. Uti ini capa apa? Papa, onti ini siapa papa? Tanya Kenzie lagi. Onti ini anu nak em? Bingung Kelvin harus menjawab apa pada Kenzie. Bahkan ia pun sudah salah berucap dengan menyebut Cynthia sebagai onti di depan putranya sendiri. Uti ini capa, uti memena apa? Onti ini siapa? Onti temannya papa? Ujar Kenzie lagi yang memutuskan untuk bertanya langsung pada Cynthia. Cynthia masih tak menyahut, lidahnya terlalu keluh untuk menyampaikan untaian kata pada putra semata wayangnya. Dan tanpa Cynthia sadari, ia telah menjatuhkan buliran air mata dari kedua kelopak matanya. Uti kenapa nanit? Onti kenapa nangis? Tanya si kecil Kenzie yang merasa bingung karena sosok onti yang ada di depannya sudah menangis. Danan nanit Uti, Cini, bial ezi lap-lap nanit nah, jangan menangis onti, sini, biar Kenzie mengelap nangisnya. Pinta Kenzie tiba bahkan bocah kecil itu sudah mendekat ke arah Cynthia. Cynthia pun langsung duduk berjongkok untuk mensejajarkan tubuhnya dengan tubuh mungil sang putra. Dan benar saja Kenzie pun mengelap kedua pipi Cynthia dengan kedua tangan mungilnya. Kelvin yang menyaksikan adegan di depan matanya pun menjadi terenyuh. Kenzie benar begitu dekat dengan Cynthia, padahal ini adalah pertemuan pertamanya setelah Kenzie terpisah selama 2 tahun lamanya dengan Cynthia. Mungkinkah ini yang dinamakan ikatan batin antara seorang anak dengan ibunya? Begitupun dengan kedua bodyguard yang mendampingi Cynthia yang juga merasa terharu dengan hal yang dilakukan oleh seorang anak pada ibunya. Merasa tak sanggup untuk bertanya pada sang onti, akhirnya Kenzie pun mencoba ingin bertanya lagi pada papanya, namun ia juga masih belum melepas kedua tangan mungilnya untuk mengelap air mata Cynthia. Uti ni tenapa nanit ya? Uti ni capa ya apa? Papa, onti ini kenapa nangis ya? Onti ini siapa ya papa? Tanya Kenzie lagi tanpa melepas usapan kedua tangan mungilnya dari pipi Cynthia.
Mau tidak mau Kelvin pun harus menjawab pertanyaan Kenzi, karena sudah terlalu banyak putranya ini bertanya namun tak kunjung juga mendapat jawaban. Onti ini. Aku mamamu sayang. Putus Cynthia pada akhirnya sebelum Kelvin menyelesaikan kalimatnya. Kenzi langsung terdiam, bahkan usapan kedua tangan mungilnya pun mendadak terhenti. Iya nak, aku ini mamamu, mama yang sudah mengandung dan melahirkanmu. Ujar Cynthia lagi. Tanpa disadari, Kenzi telah menjatuhkan kedua tangan mungilnya dari kedua pipi seorang wanita yang mengaku jika dirinya adalah sang mama. Terkejut. Itulah yang Kenzi rasakan, ya bagaimana tidak, selama dirinya tumbuh, tidak pernah sekalipun ia melihat kehadiran sosok mama yang sudah melahirkannya. Bahkan ketika dirinya menginginkan kehadiran sang mama karena rasa rindu, tak pernah Kenzi mendapatinya. Maafkan mama nak, kamu pasti bingung dengan kedatangan mama yang tiba ini, mama sangat merindukanmu nak, mama sangat merin. Grab. Kenzi langsung memeluk tubuh sang mama. Ama, Ezi mau ama, Ezi mau amama, mama, Kenzi mau mama, Kenzi mau mama. Ujar Kenzi dengan memeluk tubuh Cynthia dengan begitu eratnya. Cynthia pun langsung membalas pelukan putranya. Akhirnya keinginan untuk bisa bertemu dengan sang putra yang ia rindukan selama ini telah terkabul. Ama, Ezi lindu ama, tenanna Ezi puna ama cemua ama, tuma Ezi yandak puna ama, mama, Kenzi rindu mama, temannya Kenzi punya mama semua ama, cuma Kenzi yang tidak punya mama. Seru Kenzi lagi tanpa melepas rengkuhan erat kedua tangan mungilnya dari sang mama. Mama juga rindu kamu sayang, mama sangat merindukan Ezi, Ezi punya mama sayang, maafkan mama ya yang tidak pernah memberi kabar pada Ezi. Sahut Cynthia yang juga masih tidak melepas pelukannya. Cynthia benar memeluk tubuh mungil itu dengan begitu sangat erat seolah tak pernah ingin untuk melepaskannya. Namanya Kenzi. Ralat Kelvin tiba pada Cynthia. Ama, Ezi bahagia cetali bisa bertemu ama, mama, Kenzi bahagia sekali bisa bertemu mama. Ujar Kenzi lagi dengan begitu bahagianya. Cynthia akhirnya mulai menguraikan pelukannya dari sang putra. Dipandangnya wajah putranya itu lekat. Kap. Cynthia mencium setiap bagian dari wajah putranya, dan kap. Bahkan kedua tangan mungil Kenzi juga tak luput dari ciumannya. Sayang Kenzi, hari Kenzi mau kan bermain dengan mama sayang? Tanya Cynthia. Mau, Ezi mau main sama ama yeyai. Sahut Kenzi kegirangan, akhirnya keinginannya untuk bermain dengan sang mama menjadi terkabul. Bahkan bocah kecil itu sampai melompat karena begitu bahagianya. Tanpa mereka sadari ternyata sudah ada sesosok wanita parubaya yang telah memperhatikannya dari dalam rumah, ya siapa lagi jika bukan Bu Mariam ibu dari Kelvin. Hari ini aku ingin bermain dengan putraku, jadi kamu jangan melarangku untuk bermain dengannya. Ucap Cynthia lagi setelah ia mengarahkan tatapan tajamnya pada Kelvin. Silahkan. Sahut Kelvin singkat. Ayo ama, kita main di rumah, ayo mama, kita main di rumah. Ajak Kenzi pada sang mama. Sebentar dulu ya nak. Tahan Cynthia. Kalian di luar saja ya, aku tidak akan kabur. Peringat Cynthia pada kedua bodyguard itu. Baiklah terserah. Sahut mereka. Akhirnya si kecil Kenzi akan bermain dengan mamanya, seorang mama yang sudah ia nantikan kehadirannya selama ini. Ama endong, mama gendong. Manja Kenzi dengan mengangkat kedua tangan mungilnya. Iya sayangnya mama. Sahut Cynthia sebelum akhirnya ia menggendong tubuh mungil putranya. Kap. Cynthia mencium kedua pipi gembul putranya di sela langkahnya. Kap. Ezi cayan ama, Kenzi sayang mama. Seru Kenzi dengan membalas ciuman sang mama. Sudah tidak bisa digambarkan lagi bagaimana rasa bahagia yang dirasakan oleh si kecil Kenzi. Sungguh Kenzi tak ingin jika kebahagiaan ini sirna. Kini sepasang orang tua yang tidak terikat dalam sebuah ikatan pernikahan itu telah melangkah bersama dengan putra semata wayang mereka. Kelvin dan Cynthia terus melangkah masuk dengan tanpa menyadari akan adanya Bu Mariam yang sudah duduk di dalam. Ibu. Sentak Kelvin setelah menyadari keberadaan ibunya. Enek, Ezi mau main sama mama, Ezi ceunan cetali, nenek, Kenzi mau main sama mama, Kenzi senang sekali. Seru Kenzi bahagia dengan tetap bergelayut manja pada sang mama.
Bu Mariam pun tersenyum melihat kebahagiaan cucunya. Sedangkan Cynthia, ia merasa sangat canggung karena sudah cukup lama dirinya tidak bertemu dengan sosok wanita parubaya yang begitu perhatian padanya selama Cynthia menjadi kekasih Kelvin. Sepasang opa dan oma itu nampak bahagia karena ingin menemui cucunya. Tak lupa mereka membawa oleh sebagai buah tangan untuk cucunya. Enrico sudah memegang dua box yang berukuran tidak terlalu besar yang berisi mainan mobilan untuk kedua cucunya, sedangkan sang oma Devina tengah membawa salad buah spesial untuk sang menantu yang saat ini tengah mengandung cucu ketiganya. Kemikum upa uma. Sambut Agatha dan Damian antusias kala melihat kedatangan opa dan juga omanya. Kedua bocah kembar itu pun langsung berhambur memeluk kaki opa dan juga omanya. Waalaikumsalam cucuku yang tampan. Upa-upa ini apa? Opa-opa ini apa? Tanya Damian yang merasa penasaran dengan dua box yang dibawa oleh opanya. Ini mainan untuk kalian sayang, di dalam box ini ada mobil sport mainan dengan remote kontrolnya. Sahutnya pada sang cucu, namun nampaknya kedua cucunya itu masih belum tahu mainan yang disebutnya. Wah boys, kalian dibelikan mobil mainan yang bisa digerakkan dengan remote boys. Ujar Al. Tapi itu mainan apa? Tapi itu mainan apa? Kali ini Agatha yang bertanya. Ya, Agatha dengan Damian memang memiliki banyak mainan di rumahnya kecuali mainan mobilan yang disertai dengan remote control. Mian mau lihat Upa, Mian mau lihat, Damian mau lihat Opa, Damian mau lihat. Seru Damian antusias bahkan bocah kecil itu sampai melompat. Jika sang suami Enrico sedang sibuk dengan memberikan mainan untuk kedua cucunya, beda halnya dengan Devina, wanita parubaya yang masih cantik ini sedang sibuk menemani sang menantu. Sayang dimakan sampai habis salad buahnya, biar cucu oma yang ada di dalam sini bisa tercukupi asupan nutrisinya. Ujar Devina dengan mengelus perut Adinda. Iya ma. Sahut Adinda. Sebenarnya Adinda merasa bingung sekaligus heran. Bagaimana bisa dirinya harus memakan salad buah sebanyak ini yang porsinya cukup dimakan untuk 3 orang? Namun harus bagaimana lagi demi menyenangkan hati sang mama mertua Adinda harus menghabiskan salad buah yang banyak ini.